Perang Dunia Ketiga di depan mata, dimulai dari serangan Amerika ke Iran, disusul dengan balasan dari Iran ke negara-negara tetangga. Dan apa sih sebenarnya dampaknya kehidupan kita? Mungkin kamu berpikir, wah nggak ngefek dah ke kehidupan saya mah damai-damai aja. Tapi kamu penting untuk tahu semua ini dan aku akan jelaskan dengan bahasa yang mudah kamu mengerti sehingga kamu bisa bersiap ya kalau kamu tahu dampaknya apa yang terjadi di kehidupan kita. Halo, aku Ellen May, trader dan investor saham dari tahun 2007 dan founder M-Trade. Subscribe dulu sebelum lanjut nonton ya. Apa yang terjadi? Amerika dan Israel tuh nyerang Iran tanpa persetujuan Senat Amerika. Iran balas ke Qatar, UAE, Israel, dan juga ke negara-negara tetangga yang ada pangkalan militer Amerika di situ. Selat Hormuz ditutup, dan problemnya 30% perdagangan minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Hampir 20% LNG juga lewat sana. Lebih dari 30% pupuk global juga transit di situ. Artinya ini bukan cuma soal minyak, tapi soal struktur supply chain global. Begitu jalur ini terganggu, harga energi naik. Begitu harga minyak, gas, batu bara, energi naik, seluruh biaya produksi dunia jadi terdorong naik. Karena energi itu adalah input fundamental dari semua sektor. Dan itu bakalan bikin inflasi di seluruh dunia, harga barang-barang jadi naik. Dan bisa jadi krisis finansial berikutnya. Pertanyaannya, kenapa Iran jadi target? Nuklir kah? Bukan. Nuklir itu cuma narasi permukaan aja. Isu sebenarnya adalah power equilibrium. Kenapa? Karena Iran tuh berada di titik persilangan antara Timur Tengah, Asia Tengah, Laut Kaspia, dan juga jalur energi Eurasia. Kalau Iran jatuh atau berubah blok, maka kondisi global atau keseimbangan global itu bisa bergeser. Negara lain yang terdampak misalnya, yang pertama, China. Jadi seperti Trump menangkap Presiden Venezuela waktu itu yang disasar tuh bukan cuman Venezuelanya aja, tapi sebenarnya pertarungan Trump dengan China. Ya, jadi kalau kita perhatikan, China tuh mengimpor sekitar 70% kebutuhan energinya. Di mana Iran itu memasok China hingga 15% dari kebutuhan minyak China. Dan bahkan udah ada perjanjian jangka panjang 25 tahun dengan Teheran. Terus China tuh butuh Iran bukan cuman soal butuh energi atau minyak aja, tapi juga untuk nge-bypass sistem sanksi barat. Kalau Iran jatuh ke Amerika, China bisa kehilangan jalur energi murah. China juga kembali rentan terhadap kontrol maritim Amerika. Supply security China juga bisa terganggu. Dan itu bakal nyentuh inti stabilitas ekonomi China. Oh ya, masih ada lagi, lithium di Iran. Jumlahnya 8,5 juta ton cadangan lithium di Iran. Dan ini berarti Iran tuh punya kendali atas baterai EV global ke depan. Karena lithium bahan untuk bikin baterai. Kalau sampai China dan Iran ini ngebangun supply chain bilateral di luar sistem dolar terkait dengan lithium juga, itu ancaman banget buat dominasi teknologi Amerika. Nggak heran ya China langsung ngirim 16 pesawat kargo militer yang berisi peralatan perang teknologi yang buat ngelawan Amerika. Negara lain yang terdampak, India. India tuh terkunci oleh Pakistan secara darat. Jadi dia tuh butuh Iran melalui pelabuhan Chabahar yang merupakan proyek besar India di Iran supaya India tuh bisa berdagang lewat Iran menuju ke Asia Tengah dan mengimbangi China-Pakistan Economic Corridor. Nah, kalau Iran itu jatuh ke tangan Amerika atau berubah arah, maka yang terjadi India tuh kalau mau ke Asia Tengah harus lewat Pakistan, padahal Pakistan kan musuhnya ya. Nah ini jadi permasalahan besar buat India. India kehilangan jalur kontinentalnya, Pakistan dan China makin dominan, dan keseimbangan di Kashmir tuh jadi makin sensitif. Jadi ini bukan soal perang langsung, tapi ini soal leverage. Oke, sekarang kita bicara soal Rusia. Rusia sedang ditekan di barat oleh NATO, di utara oleh Arktik, dan secara ekonomi karena dia kena sanksi. Nah, Iran tuh adalah buffer di selatan. Selama Iran itu anti barat atau nggak jatuh ke barat atau ke Amerika, Amerika tuh nggak bisa sepenuhnya menguasai Timur Tengah. Jadi Rusia tetap punya akses secara logistik dan militer alternatif gitu. Dan jalur Laut Kaspia tuh tetap aman. Nah, kalau Iran berubah, dia pro barat atau jatuh ke tangan barat atau ke Amerika, Amerika tuh bisa memperluas pengaruh militernya di kawasan yang dekat Rusia. Dalam hal ini, Rusia bisa kehilangan kendali strategisnya dan jadi lebih gampang ditekan oleh barat.
Nah, sekarang kita bicara tentang dimensi keuangan ya, tentang kekuatan USD. Jadi, tahu nggak sih kalian kalau Iran, Rusia, dan China itu sudah mulai melakukan transaksi yang nggak pakai USD, transaksi non-dolar Amerika, karena mengurangi ketergantungannya terhadap dolar Amerika. Kalau sistem ini berkembang, maka permintaan USD itu bisa turun, defisit Amerika makin sulit dibiayai, dan dominasi finansial Amerika tuh bisa terus menurun juga pengaruhnya. Jadi konflik ini tuh bukan cuma perebutan kekuasaan, tapi bisa dibilang sebagai pertarungan mempertahankan arsitektur keuangan global. Dampaknya ke Indonesia gimana? Dampaknya struktural, bukan cuma sekedar kenaikan harga minyak atau BBM. Jadi APBN 2026 itu mengasumsikan harga minyak sekitar $70 per barrel. Pertanyaannya, bagaimana kalau harga minyak tuh naik ke 100 sampai $120? Ada dua skenario besar yang sama-sama berat. Satu, skenario pertama, pemerintah menambah subsidi agar harga BBM tuh nggak terlalu naik. Konsekuensinya apa? Defisit anggaran bisa melebar, penerbitan surat utang bisa meningkat, dan bisa ada resiko penurunan rating kredit. Kalau itu terjadi, bukan cuma dana asing yang keluar dari Indonesia karena kredit rating diturunkan, tapi kita juga berpotensi kena imported inflation. Harga barang impor jadi lebih mahal karena nilai tukar rupiah kita bisa melemah. Hubungannya apa sih? Kalau kredit ratingnya diturunkan, asing keluar dari Indonesia, itu kan mereka nuker duit ya dari rupiah ke mata uangnya mereka masing-masing. Jadi kalau rupiah melemah, harga barang impor pastinya jadi lebih mahal dong. Itu bakalan ngefek ke daya beli masyarakat karena sekarang banyak banget yang diimpor Indonesia, termasuk bahan pangan. Skenario kedua, kalau harga disesuaikan mengikuti harga pasar, artinya BBM bisa naik. Ketika BBM naik, ongkos logistik tuh ikut makin naik, biaya distribusi naik, dan harga sembako terdorong naik juga. Inflasi inti itu bisa ikut meningkat karena dampaknya tersebar ke berbagai sektor. Dan masalahnya tidak hanya berhenti di minyak ya. Sekitar 33% perdagangan pupuk dunia itu melewati Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, maka harga pupuk bisa naik, biaya tanam makin meningkat, dan akhirnya harga beras ikutan naik. Inilah yang disebut dengan multiplier effect. Energi mahal tuh bikin biaya produksi mahal. Produksi mahal bikin distribusi dan logistik mahal. Yang bikin barang konsumsi mahal, konsumsi tertekan dan melemah, laba perusahaan turun, potensi PHK meningkat, rasio kredit bermasalah atau NPL perbankan bisa naik, dan siklus ekonomi jadi melambat, jadi ada potensi perlambatan perekonomian dan jangan sampai deh terjadi krisis finansial. Dan semuanya ini tuh terjadi di tengah ketidakpastian kebijakan domestik yang sudah jadi sorotan lembaga pemeringkat seperti Moody's dan S&P, di mana artinya tekanan tuh bisa datang dari dua arah sekaligus. Eksternal karena konflik global, dan internal karena kondisi kebijakan fiskal dalam negeri, dan potensi defisit anggaran yang melebar. Jadi apa yang harus dilakukan saat ini? Yang paling penting itu sebenarnya nomor satu adalah memperkuat fondasi keuangan kalian sendiri, karena kita nggak punya kendali dong dengan Amerika, Iran, Israel, perang-perang ini kita nggak punya kendali, bahkan kita nggak punya kendali ke pemerintahan kita sendiri juga kan. Nah, jadi perkuat likuiditas, perkuat finansial, kurangi leverage. Leverage itu artinya kredit utang, terutama kredit yang konsumtif. Jaga cash flow keuangan pribadi kalian, dan diversifikasi risiko atau diversifikasi investasi. Jangan semuanya di satu instrumen tertentu. Jadi kalau misalkan mata uang rupiah potensi melemah, itu investasi apa sih yang oke? Salah satunya Indon, atau kalau saham, saat ini saham yang lagi bagus mungkin saham sektor komoditas, tapi bukan untuk FOMO dihajar juga. Jadi kalau saham, aku saranin kalian belajar di webinar and trade start dulu supaya tahu timingnya, nunggu retracementnya tuh yang bagus di mana. Terus kalau kalian mau masuk ke emas juga, saran aku sih jangan dihajar di ketinggian ya. Jadi mesti tahu timing dan tahu siklusnya, semua itu bisa dipelajari di webinar M-Trade Start. Hindari overexposure pada satu sektor atau satu jenis aset. Nah, dalam fase geopolitik seperti ini, survival itu lebih penting dibandingkan mengejar return yang maksimal. Yang bertahan tuh yang disiplin, bukan yang spekulatif ya. And congrats for M-Traders yang udah cuan dari saham-saham emas dan juga saham-saham oil di M-Trade, M-Trade ID maupun M-Trade US. Meskipun kondisi lagi seperti ini, yang terpenting kita ngejaga money management dan tetap aware dengan kondisi saat ini. Jadi kesimpulannya, ini bukan perang soal agama, ini adalah perebutan energi, jalur logistik global, teknologi, dan juga sistem keuangan. Dan jika efek dominonya Iran ini benar-benar terjadi, kalau Iran benar-benar jatuh, efeknya tuh bukan cuma regional tapi sistemik.
Artinya bisa sampai ke kita. Kita doain semoga aman, damai, sejahtera semuanya. Tapi kita harus tetap bersiap-siap ya, get ready. Belajar di webinar M-Trade Start supaya kamu ngerti siklus, instrumen apa yang lebih aman untuk kita bisa masuk, dan mana yang sekiranya udah ketinggian kita masuk, kita harus hati-hati. Dan belajar money management-nya juga di webinar M-Trade Start ya. Saya Ellen May, semoga bermanfaat. Salam profit.